أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. Baik ya, kita lihat ya. Jadi ayat yang kemarin atau pembahasan kemarin berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim proses mencari Tuhan. Ya, dia melihat bapaknya atau pamannya membuat patung kemudian disembah-sembah. Kemudian ditegurlah, ditanyalah, ngapain kalian menyembah patung yang kalian buat sendiri, kemudian kalian sembah-sembah. Kemudian dia melihat ada bintang bercahaya, dia berpikir ini Tuhan saya, tetapi ternyata kemudian bintang itu tenggelam dan dalam pemahamannya tidak mungkin Tuhan tenggelam. Kemudian dia melihat rembulan di malam hari dengan terang benderang, tetapi kemudian tenggelam pula itu rembulan, maka ini bukan Tuhan saya. Nah, begitu melihat matahari di siang hari yang terang, yang terik, dia berpikiran inilah Tuhan saya karena dia besar. Tetapi ketika matahari tenggelam, nah dia berkeyakinan bahwa ini bukan Tuhan saya. Baru kemudian Allah menjelaskan bahwa akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku, jangan sembah selain aku. Dan itulah yang kemudian didakwahkan Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang mendapatkan penentangan. Nanti dalam ayat-ayat kami akan ceritakan secara detail tentang kisah bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud. Ya, nantinya ada ya pada berikutnya nanti dalam ayat yang lain. Nah, kemudian apa namanya pertentangan itu
sumber dari awal pertentangan itu dari mulai kaumnya terdahulu sampai kepada raja yang berkuasa adalah berkaitan tentang hujahnya atau debatnya Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Jadi wahajjahu qaumuhu artinya bantahan-bantahan kaum terhadap Ibrahim yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah saja, tidak ada Tuhan-Tuhan selainnya. Maka kaumnya membantah, dan kemudian Nabi Ibrahim menjawab, bagaimana kalian membantah aku padahal aku ini sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Dan Nabi Ibrahim tidak takut dengan akibat daripada ucapannya, keyakinannya bahwa Tuhan itu hanya Allah, bahwa patung, bintang, matahari, rembulan itu bukan Tuhan. Dia nggak takut kalau dihukum atau disiksa atau diazab oleh Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk menyembah selain Dia atau menjadikan yang tadi itu berhala-berhala tadi itu sebagai Tuhan. Dan kemudian maka kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa engkau menyembah berhala, sesembahan yang kau buat, yang kau duga-duga, aku menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mana yang lebih baik? Itu dalam pikirannya, apakah Tuhanmu atau Tuhan Allah? Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi termasuk dirimu, atau Tuhan yang kamu buat kemudian kamu minta-minta? Nah, itu dia dipergunakan pikiran, logikanya berjalan, jadi nggak bodoh gitu. Kadang-kadang orang kan nggak mau menggunakan pikirnya, suruh berpikir nggak mau berpikir. Coba kalau dipikirin dengan akal yang sehat, orang buat patung, disembah-sembah, dibikin ritual, diminta-minta, lah orang patungnya dibuat sendiri gitu. Dan kadang-kadang begitu. Nah, ada orang nyembah sesuatu yang disebut dengan bintang, lah bintang aja nggak pernah kelihatan jongkroknya kayak gimana. Menyembah bulan, menyembah matahari, gitu. Jadi itu sesembahan yang batil. Maka sesembahan yang hak itu adalah menyembah yang menciptakan segalanya. Itu masih. Kemudian dilanjutkan, ya, dari 81 itu, jadi ke 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukan antara iman mereka dengan syirik. Ulai, mereka itulah lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang beriman tidak mencampur adukan antara iman dengan kemusyrikan. Contohnya begini, pada orang sholat, pada orang yakin dengan adanya Allah, beriman kepada Allah, tapi pada orang masih yakin ke Mbah Jamrong, masih yakin ke Mbah Dukun. Di situ ada penghuninya yang bisa memberikan kesaktian. Nah, maka orang-orang yang seperti ini batil. Artinya dia sudah musyrik, nggak boleh. Walaupun kita beriman bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tetapi kalau kita masih mencampur adukan dengan keyakinan ada hal-hal lain selain Allah yang juga sayangannya, dengan mbah-mbahnya, ya, dengan setan gunung Nyawi, gunung Rewok, atau kolok ijo lah dan sebagainya, yang bisa memberikan sesuatu kesaktian atau memadorkan orang lain, maka berarti kita sudah musyrik. Nah, orang yang terbebas daripada kemusyrikan, dia beriman kepada Allah, yang imannya tidak dicampur baurkan dengan kebatilan, dengan kemusyrikan, maka dia akan merasakan aman dalam hatinya, tentram, dan mereka akan merasakan dalam kondisi mendapatkan petunjuk. Jadi kadang-kadang hidupnya kan butuh petunjuk. Contoh pada orang misalnya tersesat di hutan belantara. Kalau padahal lagi jalan-jalan ke hutan berburu, misalnya hutan yang kayak di Kalimantan yang ratusan hektar, masuk ke tengah-tengah hutan, maka padahal butuh petunjuk.
Kalau nggak tahu petunjuk, padahal akan tersesat kemana, akan berputar di hutan itu, nggak pernah sampai pulang ke rumah, kan gitu ya. Nah, butuh petunjuk. Nah, orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan merasakan aman dari gangguan apapun, binatang buas dan lain sebagainya, karena ada pelindung, ini Allah. Dan dia akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu artinya arah kemana dia akan menuju. Itu bedanya itu kalau iman. Tapi kalau orang yang beriman, dia iman percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada selain Allah, maka dia sudah tersesat. Kayak begini, padahal nanya sama 2 orang, ya, tidak di perjalanan, padahal nanya, kalau ke arah Surabaya kemana? Yang satu bilang ke arah utara, yang satu bilang ke arah selatan. Kira-kira padahal bingung nggak? Bingung. Gitu. Nah, itu orang yang menyekutukan Allah dengan hal yang lain seperti itu. Seperti orang tersesat bertanya kepada 2 orang yang berbeda. Begitu. Maka padahal bingung hidupnya. Gundah gulana tadi orang. Kalau saya ikutin ke utara, atau ke selatan. Kalau saya ikutin ke selatan, atau ke utara. Nah, beda dengan orang yang mengikuti satu petunjuk, ya kan? Padahal hanya sama satu orang. Kalau ke arah Surabaya, ke utara, udah ikutin ke utara. Apalagi orang yang dipercaya itu orang yang memiliki kekuasaan hebat, ya kan? Gitu. Nah, itu ibaratnya kalau kita beriman kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan dia mempersekutukan Allah dengan segala hal atau dengan sesuatu, maka ibarat orang yang bertanya kepada banyak orang, sedangkan kita mau menuju kepada arah yang satu, gitu ya. Paham ya? Nah, orang yang imannya bersih daripada kemusyrikan, maka dia akan merasakan aman hidupnya, aman dari berbagai macam. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, was-was, semua aman di jalan hidup. Kenapa? Karena dia mengikuti alur petunjuk yang benar. Jadi kalau orang mengikuti alur yang petunjuk kayak begini, padahal mau pulang ke Bengkulu, ya kan? Pulang ke Bengkulu sudah tahu arahnya, padahal sudah tahu arahnya kan? Padahal dalam petunjuk berarti. Nah, di dalam perjalanan padahal dikawal oleh sesuatu yang mengawal kita dari mulai berangkat sampai kita sampai tujuan, dikawal, yang mengawal kita dari berbagai macam hal-hal. Maka kita sampai ke tujuan dengan bahagia, kan? Aman. Nah, itulah ibaratnya orang yang beriman, ya. Paham ya? Nah, dilanjut. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumi. Nah, ini berkaitan dengan kelanjutan daripada hujahnya. Artinya hujah itu argumennya, alasan. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Jadi yang hujahnya nanti di sini nih. Hujahnya itu di ayat 81. Hujahnya Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh kaumnya, gitu kan. Jadi kaumnya begini, jadi simpel gini ceritanya. Nabi Ibrahim nggak boleh menyembah patung, ya kan? Dilarang menyembah patung. Bahkan dalam kisah yang lain atau ayat yang lain, patung itu dihancurkan kecuali satu yang paling besar. Maka kapaknya itu pernah jadi tahu tempat yang paling besar. Kemudian ditanya oleh orang-orang, ini siapa yang hancurin patung-patung ini? Nah, katanya seorang pemuda yang namanya Ibrahim, kan gitu. Nah, dipanggilan Ibrahim kepada kaumnya, ditanya, kamu yang hancurin? Kan, tanya sama yang besar itu, kan dia yang bukan patung. Lah, ini kan nggak bakal bisa bicara, ini kan patung. Lah, kalau lu tahu patung, makanya disembah, gitu kan, kalimat begitu. Nah, tapi kan begitu, kemudian kaumnya itu, orang pemimpin kaumnya begitu, Ibrahim, kamu pasti akan dihukum oleh Tuhan kami ini. Maka tunggu hukuman dari Tuhan kami ini. Kamu harus takut akan siksa daripada Tuhan kami ini. Maka kemudian Nabi Ibrahim menjawab tuh alasannya, yaitu ayat 81. Bagaimana saya takut kepada apa yang kalian sembahkan itu, sedangkan kamu sendiri tidak takut menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah memerintahkan untuk menyembah itu. Jadi artinya kayaknya sendiri
Saya nggak takut sama hukuman daripada sembah-sembahan itu. Saya lebih takut sama Allah. Allah nggak pernah merintahin kamu untuk menyembah patung. Gitu kalimatnya. Saya lebih takut kepada Allah. Saya nggak takut dengan hukuman daripada apa yang menimpa saya oleh apa yang kamu sembah. Coba hukum saya patung ini dan hukum saya. Disebutnya begitu. Ya udah, coba patung ini nih yang gede ini suruh hukum saya. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak takut. Allah nggak pernah perintahin kalian untuk menyembah patung ini, dan kalian nggak takut menyekutukan Allah dengan patung ini. Maka saya ada pelindung Allah. Coba suruh ini. Nah, kemudian orang yang beriman, kata Allah ditegaskan, orang yang beriman, artinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, tidak mencampur baukan antara imannya dengan kemusyrikan menyembah berhala, maka akan muncul rasa aman. Nabi Ibrahim menghadapi ratusan orang, mungkin ribuan orang dari kaum-kaum musyrik pada saat itu di antara kaumnya. Nah, karena kaumnya memang musyrik, semuanya udah tradisi lah bahasanya nih. Di tradisi di masyarakat pendulu nyembah patung, hanya Padalarang doang yang nyembah patung. Nah, Padalarang menghadapi masyarakat Sebengkulu. Ya gitu. Wah iya, Padalarang sendirian tuh, nggak ada lagi orang yang menentang mereka dengan gagahnya berani. Padalarang menghadapi mereka. Nah, kemudian kata Allah, orang yang beriman dengan benar-benar iman, tidak menyekutukan imannya dengan kemusyrikan, maka dia akan memiliki rasa aman. Nggak takut dia menghadapi ratusan orang, nggak takut menghadapi ribuan orang atau bahkan jutaan orang, dan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang gitu. Nah, itulah hujahnya yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaum. Jadi gitu ya Ibrahim, kalau kamu nanti ditanya atau didebat oleh kamu, maka jawab kayak gitu. Itu kata Allah. Namanya hujah keterangan. Kemudian narfa'u darajat liman nasya, Allah tinggikan derajat siapa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, dan Allah adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi seorang derajatnya menjadi mulia atau dia menjadi hina, itu kehendak Allah. Makanya kita harus meminta, ya Allah, muliakanlah derajat kami ya Allah di sisimu ya Allah. Karena yang punya kehendak untuk memuliakan atau menghinakan seseorang hamba adalah Allah. Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian dilanjutkan ayat 84-nya. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Kemudian Allah telah menganugerahkan Nabi Ishak dan Nabi Yaqub kepada Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua putra dari dua istri yang berbeda. Kalau dari Ismail, dari Siti Hajar punya namanya Ismail. Dari Siti Sarah namanya Nabi Ishak. Ya, beliau kan menikah pertama kali dengan Siti Sarah, tapi tidak punya anak sampai usia tua. Akhirnya dinikahkanlah dengan permintaan Siti Sarah kepada maulanya, budaknya yang diberikan oleh Raja Mesir, yakni yang bernama Hajar. Maka itu disuruh menikah Hajar itu oleh Nabi Ibrahim oleh Siti Sarah agar punya keturunan. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Akhirnya lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Ismail sudah mulai lahir, Nabi Ibrahim namanya baru punya anak, biasakan lebih banyak berkunjung, lebih banyak memperhatikan Ismail dan juga Siti Hajar. Maka Siti Hajar cemburu. Yang tadinya satu rumah udah suruh usir, suruh diasingkan tuh. Akhirnya Nabi Ibrahim mengasingkan Siti Hajar dan Ismail ke Ka'bah atau ke Mekah sekarang. Tinggalkanlah di Mekah. Beliau itu di Palestina tuh. Dari Palestina lari ke Arab Saudi, perjalanan jauh, ditinggalkan lagi sekitar Ka'bah Siti Hajar dengan Ismail, yang kemudian menjadi ritual atau syiar haji. Nah, setelah Ismail lahir, kemudian Ibrahim kembali, tinggal kembali kepada Siti Sarah, dan di dalamnya kemudian Allah membuat atau menganugerahkan Siti Sarah yang sudah keluar dari akad mandul hamil, dan kemudian lahirlah Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak dengan Nabi Ismail dibuat Nabi Ismail.
Jadi Ismail kurang lebih udah hampir 65 tahun baru lahir, kurang lebih ya, maksudnya sudah lahir. Cerita kita umur yang pasti kita nggak tahu karena sejarah tidak mencatat secara real, fakta yang nyata, hanya kata-kata, bukan, karena masanya jauh sekali. Dan setelah itu baru Nabi Ishak lahir, kemudian beranak pinak, di antara putranya adalah Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub itu cucu Nabi Ibrahim, gitu ya. Jadi Ibrahim, Ishak, Yakub. Nanti dari Yakub kita mengenal Nabi Yusuf dan Bunyamin beserta dengan saudara-saudaranya 12 dari beda ibu. Kemudian kullan hadaina, kullan itu artinya masing-masing telah kami beri petunjuk, beda tuh untuk tergantung kaumnya. Wa nuhan hadaina, dan kami telah memberi petunjuk kepada Nuh sebelumnya min qablu. Jadi sebelum Nabi Ibrahim itu Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh lebih dahulu dibandingkan Nabi Ibrahim. Iya, Nabi Nuh dulu. Ya. Kemudian wa min dzurriyyatihi, dan dari anak keturunannya. Artinya dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim. Artinya keturunan Ibrahim itu bukan keturunan Nabi Nuh ya maksudnya. Nabi Nuh nanti akan lahir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu turunannya dari sekian generasi lah, tapi itu ada masih keturunan Nabi Nuh. Ya, ada yang mengatakan dari Ham, Sam, Yafid gitu kan. Kalau itu ada yang mengatakan dari Sam. Jadi Sam ada Ham, Yafid, 3 putra Nabi Nuh yang hidup. Ya, turunan Nabi Nuh yang melahirkan Ibrahim. Ibrahim nanti perpanjang ceritanya. Kalau rangkaian itu kan kadang-kadang karena saking panjangnya waktu nggak ada sejarah yang dicatat. Tapi Ibrahim itu dari keturunan Nuh. Nah dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Ismail, Nabi Ishak dari ibu beda. Nah dari Ishak inilah yang kemudian banyak para nabi sampai kepada Nabi, di situ tibalah kepada Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu juga adalah turunan daripada Nabi Ibrahim, dari Nabi Yakub barangkali. Kemudian wa Sulaiman wa Ayyub, Nabi Ayub setelah Sulaiman ada Nabi Ayub. Jadi Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub itu masih rangkaian satu keturunan, tapi kan dari bapak yang berbeda. Kayak Padahal punya anak 3 misalnya, 2 nah, dari jalur yang berbeda, tapi anaknya Padahal punya cucu mereka gitu. Nah, dan dari keturunan sebagian keturunan dari Nabi Ibrahim, yakni Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Nah iya kan, Nabi Yusuf ditaruhkan di belakang, padahal Nabi Yusuf itu kan anak langsung daripada Nabi Yakub. Tapi di sini kembali wa min dzurriyyatihi itu, dan dari sebagian keturunan Nabi Ibrahim di sini. Jadi tidak langsung kepada Yakubnya. Yakni siapa aja turunan Nabi Ibrahim itu, diantaranya Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, kata Allah. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Karena masing-masing Nabi punya kisah kan, punya cerita kan. Kayak Nabi Yusuf ceritanya tentang bagaimana petualangannya dengan raja dan dengan Zulaikha misalnya kan. Kisah Nabi Yusuf dengan kezaliman daripada saudara-saudaranya, rasa iri dengki saudara-saudaranya kan gitu. Dan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Daud juga punya cerita tentang bagaimana Nabi Daud qatala Daud Jalut. Bagaimana Nabi Daud membunuh Jalut. Jadi Jalut itu Goliat itu raja yang sakti besar gede, udah kayak orang raksasa. Nabi Daud adalah orang biasa. Nah, Nabi Daud bisa membunuh raja Jalut gitu. Jadi dengan kehebatannya. Jadi kehebatan Nabi Daud. Kemudian kehebatan Nabi Sulaiman dengan kisahnya ya kan. Nabi Musa juga bagaimana kisahnya, Harun, Musa dan Harun. Kemudian wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas, dan begitu pun Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Ilyas. Ini nama-namanya Nabi ya. Kullum minas shalihin, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Nah gitu. Kemudian wa Ismail, nah Nabi Ismail, wal Yasa
kemudian Nabi Al-Yasa, wa Yunus, Nabi Yunus, wa Lut, dan Lut, Nabi Lut, ya. Makanya ada kaum Lut, kaum Nabi Lut, kaum ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, ya. Kaum Ad, kaum Lut. Ya, kemudian wa Lut itu Nabi Lut itu kaumnya Nabi Lut itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Bahkan mengatakan Lut itu adalah sepupunya Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu punya saudara jauh Nabi Lut. Gitu. Nabi Lut itu yang kaumnya homoseksual, yang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, homoseksual itu zaman Nabi Lut. Kemudian wa kullam faddalna 'alal alamin, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dibandingkan umat-umat yang lain pada masanya. Karena kan masa begitu panjang waktunya. Kita aja kan 2023 ini yang terhitung daripada kelahiran Isa Al-Masih. Isa dari Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa ada Nabi lagi yang lain. Ya kan? Ada Nabi Musa misalnya. Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi berikutnya panjang. Yang ratusan tahun, begitu ribuan tahun. Jadi kita sampai ke Nabi Ibrahim itu bisa berapa generasi Nabi? Ya, bisa jatuhnya bisa puluhan ribu tahun ke Nabi Ibrahim itu. Ya kita aja dari Nabi Isa kepada kita sekarang cuma 2023 tahun. Nah, apalagi itu masa yang panjang sekali. Kemudian wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Artinya ada para nabi-nabi yang tidak disebutkan. Wa min abaihim itu artinya bapak-bapak nenek moyang mereka, yang mereka ini nabi, karena nabi itu banyak. Kalau kita kan mengenal nabi dan rasul itu 25. Tapi Nabi itu dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Rasulullah katanya hampir 130.000 Nabi. Ini banyak banget kan, 130.000 Nabi. Jadi kalau dihafal nah, Nabi dan Rasul itu hanya sekitar 313 Rasul. Dan yang disebutkan oleh Al-Quran 25 Nabi dan Rasul. Jadi masih banyak nabi-nabi, maka ditegaskan wa min abaihim, dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka, wajtabainahum, kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, wa hadainahum, dan mereka kami berikan petunjuk ila siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah, yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi, Allah memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Walau asyraku, sekiranya mereka mempersekutukan Allah, la habita 'anhum ma kanu ya'malun, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi artinya ini, Allah memberikan petunjuk itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mengangkat siapapun yang Allah kehendaki untuk menjadi nabi dan rasul. Nah kemudian tapi kalau seandainya mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka binasalah amal-amal mereka. Termasuk kita nih sholat rajin, puasa rajin, sedekah nggak tinggal. Tapi selain kita beriman kepada Allah, percaya juga kita kepada selain Allah, percaya kepada benda-benda keramat, keris, batu ali, apapun misalnya, atau kepada tempat-tempat yang angker, atau kepada arwah-arwah, maka berarti kita sudah menghilangkan amal-amalan kebaikan. Jadi kebaikan sholat kita hilang, kebaikan puasa kita hilang, kebaikan sedekah kita batal, hapus, gara-gara kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka nggak boleh ya, nggak boleh sholat tapi juga, wih, batu aktif ini, dengan ini saya bisa. Itu sudah musyrik. Tapi kita kalau punya sesuatu ya alhamdulillah Allah berikan ini. Mudah-mudahan ini semua atas kehendak Allah, atas kehendak Allah.
Jadi kayak di sekali ini misalnya, Rasul itu kan punya pedang, namanya Zulfikar di antara pedang-pedang Rasulullah. Nah, pedang ini kan sekarang masih ada. Nah, kita jangan berlebihan menanggapinya. Pedang yang dijadikan alat berperang Rasulullah adalah sababiyah saja. Sababiyah untuk membela diri dengan adat kebiasaan pada masanya. Dulu pedang, kalau sekarang kan pistol, pedang lagi. Sekarang kan senjatanya sudah senapan, ya kan? Kan zamannya berbeda, udah nggak pakai pedang lagi. Maka pada masa itu hanya sababiyah saja, wasilah saja, atau syariat untuk mempertahankan diri dengan senjata. Kalau sekarang kan tidak perlu senjata, bisa pakai teknologi, ya kan? Berubah, wah, jadi sakti dengan teknologi, jadi Iron Man gitu kan, atau sebagainya. Jadi jangan kita berlebihan terhadap benda-benda wow, sekalipun itu adalah peninggalan Rasulullah. Tidak boleh pedang atau apakah, misal tameng atau termasuk tongkat, tidak boleh berlebihan. Kalau kita berlebihan berarti kita sudah jatuh kepada musyrik, dan itu membatalkan pahala kita. Kemudian ulaika alladziina aatainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Fa iyyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Nah, kemudian dilanjutkan, jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami, kata Allah, akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Artinya kaum kafir Quraisy itu ada Rasulullah, sudah diberikan Rasulullah sebagai keutamaan bagi mereka, karena Rasulullah dari kaum mereka, berasal dari mereka. Tetapi kemudian ketika Rasulullah mengingatkan mereka untuk beriman kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah, justru Rasulullah dimusuhi, dihina, dicaci, bahkan disakiti, bahkan mau dibunuh. Maka kata Allah, kalau kamu tidak mau, kalau kamu mengingkari Nabi Muhammad ini yang berasal dari kaum dirimu sendiri, maka akan ada kaum yang akan menerimanya. Maka kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Itu maksudnya begitu. Itu janji Allah yang kemudian terjadi, di mana Rasulullah kemudian diperintahkan hijrah ke Madinah karena kaum kafir Quraisy tidak mau menerima dakwah beliau. Itu hanya sedikit yang beriman. Itu pun dari kalangan miskin, para budak yang dianggap hina oleh kaum kafir Quraisy. Yang kemarin di ayat sebelumnya sudah jelaskan. Jadi katapun kafir Quraisy kata Rasulullah, mereka nggak mau nemuin, nggak mau ada orang-orang miskin, ya kan gitu kan. Maka Rasulullah diminta untuk mengusir, ya kan, kemarin di kemarinnya Rasulullah jelaskan. Kemudian ulaika alladziina hadallahu fa bihudahum muqtadi. Mereka itulah, ini para nabi misalnya, para nabi itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk para nabi itu. Jadi kemudian dilanjutkan, qul la as'alukum alaihi ajra, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. In huwa illa dzikra lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh alam, seluruh umat manusia, seluruh alam semesta. Jadi kata Rasulullah, saya menyampaikan kepada kamu itu Al-Quran ini. Saya hanya menyampaikan Al-Quran ini. Apa yang sampaikan kepada kamu itu Al-Quran. Yang saya tidak meminta imbalan apapun kepada kamu. Ya, dan Al-Quran ini adalah merupakan peringatan bagi kalian, bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Nah, jadi itu hujahnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah dibantah oleh kaum kafir yang mereka itu tidak menerima dakwah Rasulullah untuk mereka beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan-penyembahan selain Allah, maka Rasulullah SAW ditolak dakwahnya. Maka kata Allah, kalau kamu nggak terima, akan ada kaum lain yang terima. Nah kemudian setelah itu, katakanlah wahai Muhammad, kamu berdakwah tidak sedikit pun meminta balasan. Apa yang kamu sampaikan ini adalah Al-Quran dari Allah, kalamullah, dari merupakan firman Allah yang disampaikan kepada kalian. Supaya apa? Supaya kalian ini mendapatkan peringatan terhadap perbuatan-perbuatan
menyekutukan. Begitu kalimat. Maka ketika Fadlan ditanya, katakanlah saya ini hanya menyampaikan tugas, gitu kan. Saya hanya menyampaikan tugas dari Allah. Saya tidak minta balasan dari kamu. Saya menyampaikan tugas kepada kalian dengan Al-Quran untuk memberikan peringatan kepada kalian. Jangan sampai kalian tersesat gara-gara menyembah selain itu. Nah itu, ya, jelas ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.